teman-teman, kali ini mau kasih sedikit komentar tentang perlu tidaknya jana ya. Nah, di kalangan guru meditasi Vipassana pada dewasa ini terdapat dua aliran ya tentang perlu tidaknya jana. Ya, sekurang-kurangnya jana pertama dicapai lebih dulu sebelum orang melakukan Vipassana untuk mencapai pembebasan. Ya, katakanlah ada dua. Aliran pertama yang mengatakan bahwa jana tidak diperlukan untuk pembebasan, termasuk ya istilahnya Mahasi Sayadaw, ya, Ajahn Chah, Buddhadasa Mahathera dan lain-lain, juga termasuk SN Gunka, aliran ini juga. Nah, aliran kedua yang mengatakan bahwa jana mutlak diperlukan untuk pembebasan, termasuk Henapola Gunaratana ya, Henapola Gunaratana, Brahmawangso dan Thanissaro ya. Nah, pada umumnya aliran pertama berpegang pada tradisi Vipassana Theravada yang dipaparkan secara istilahnya rinci di dalam kitab Visuddhimagga, ditulis dalam abad 5 Masehi ya, abad 5 Masehi, dan tidak termasuk kanon Pali. Namun mereka pun dapat menunjukkan suta-suta tertentu di dalam Sutta Pitaka di mana jana tidak disebut-sebut dalam proses perjalanan mencapai pembebasan ya. Nah, di lain pihak lah, katakan aliran kedua berpegang pada banyak sutta di dalam Sutta Pitaka yang menampilkan jana sebagai pencapaian antara di dalam jalan menuju pembebasan. Aliran ini mau tidak mau harus mengesampingkan otoritas Visuddhimagga karena kitab itu secara eksplisit menyatakan bahwa jana tidak diperlukan, sekalipun tidak salah pula untuk dicapai. Di dalam kontroversi ini kiranya tidak ada gunanya mempermasalahkan mana yang benar di antara kedua pendapat itu. Soalnya setiap pemeditasian pasti memperoleh hasil sesuai dengan jalan yang dilakukannya. Sehingga siapapun tidak mungkin dapat mengklaim bahwa jalan orang lain salah. Ya, di dalam Sutta Pitaka sendiri ada petunjuk lah bahwa kontroversi ini sudah ada sejak zaman Sang Buddha sendiri. Antara lain adanya dua istilah yang setara, yakni Ceto Vimutti, yaitu pembebasan melalui batin atau jana, dan Panya Vimutti, pembebasan melalui kearifan atau Vipassana, yang banyak ditemukan dalam berbagai sutta. Dalam salah satu sutta, Sang Buddha pernah ditanya oleh para biku, mengapa sampai ada kedua istilah itu? Beliau menjawab, itu disebabkan adanya perbedaan dalam kemampuan batin manusia. Saya menafsirkan jawaban Sang Buddha itu mengacu pada adanya meditasi yang mampulah dengan mudah mencapai jana dan ada yang tidak. Tapi beliau tidak menyatakan bahwa hanya satu jalan saja yang benar. Analisis yang pernah saya lakukan terhadap Culasaropama Sutta ya,
Cula Saropama Sutta juga mengisyaratkan adanya persaingan antara kedua aliran meditasi ini di dalam sutta itu. Kalau kita mempelajari sutta-sutta yang berisi uraian Sang Buddha tentang jalan pembebasan, ternyata beliau tidak mengajarkan satu jalan yang baku dan seragam. Di satu sutta beliau mengajarkan bahwa pembebasan tercapai melalui keadaan sanya wedayita nirodha ya. Jadi sanya wedayita nirodha yaitu berhentinya pencerapan dan perasaan, yang adalah lebih tinggi lah daripada jana ke-8. Di sutta lain beliau mengajarkan bahwa pembebasan tercapai melalui kesaktian ke-6 yang disebut asava kaya abinya ya, yaitu kesaktian tentang berakhirnya arus kotoran batin yang dikembangkan setelah pemeditasi mencapai jana ke-4. Di sutta lain-lain beliau mengajarkan bahwa pembebasan tercapai melalui vipassana murni ya, tanpa menyebut jana. Demikianlah tampaknya Sang Buddha mengajarkan berbagai jalan meditasi bagi berbagai biku atau orang yang berbeda kecenderungan dan kemampuan batinnya gitu. Jadi sekali lagi tidak ada gunanya lah mempertentangkan berbagai jalan yang diajarkan oleh Sang Buddha itu satu sama lain. Biarlah ya setiap orang menempuh jalan yang sesuai dengan pemahaman dan kemampuan masing-masing. Nah, ini tulisan unknown ya. Sumber juga dari buddhablogspot.com, Buddhis, apa kata para guru meditasi, oleh Venerable Visuddhacara, yang menerjemahkannya oleh Hudoyo Hupodio. Oke, thank you.